Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada? Selamat berbuka puasa untuk hari ini. Semoga Anda tetap sehat selalu. Bagaimana puasanya? Lancar ya di hari kedua ini ya. Berjumpa bersama saya Ishakan dalam program VOA Muslim di Rantau. Di mana program ini nanti kita akan melihat bagaimana sih suasana Muslim yang ada di rantau. Tapi rantaunya rantau luar negeri ya. Nah untuk episode kali ini nanti kita akan melihat bagaimana nuansa Muslim di rantau dan juga perbedaannya seperti apa sih dari cuaca, kemudian tradisi ataupun dan sebagainya ya. Nanti kita akan melihat dan juga akan terhubung bersama dengan rekan kita di VOA di New York, Amerika Serikat. Nah, kira-kira seperti apa sih suasana Muslim di rantau di New York, Amerika Serikat? Kita akan bersama-sama melihat tayangan yang berikut ini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, let's go. Kamu sini. Kasihin satu-satu. Udah start belum? Oh, banyak nih, ada lengko, ada apa ini? Bakwan, korma, sama ini apa nih? Ini nagasari nih. Wah, enak. Ya. Naga bonar. Sorry? No. Oh, it's now, yeah. We can eat now. Alhamdulillah, ini hari pertama puasa dan makanannya kita dapat semangka dan juga ada macam-macam kue-kue di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya lagi buka puasa sama warga di sini. Dari ada berbagai macam negara orang. Itu ada dari Pakistan, dari Bangladesh, ya. Semuanya berkumpul di sini dan kita buka puasa bersama di hari pertama Ramadan. Buka puasa dengan semangka. Allahumma lakasumtu bika amantu wa rizqi wa tawfiqi rahmatika rahmanir. Bismillahirrahmanirrahim. Buka puasa makan semangka. Rice flour, egg, and banana. Say it again. No go. No go. Round. Yeah. Nogo Sari. No, one word. Oh, Nogo Sari. Yeah, go. Nogo Sari. Sekarang kita akan masuk masjid untuk sholat maghrib. Oke, tunggu ya. Wah, gede banget di sini. Udah 5 bulan. Banyak yang kerja dari dunia atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah.
sekarang setelah sholat maghrib waktunya untuk berbuka puasa dan kita akan dinner bersama dengan warga di sini. Kita lihat di belakang ini sudah cukup banyak yang mengantri. Ada sekitar 70 lah, saya pikir ada 70-80 orang di sini khusus untuk pria, di sebelah sana itu khusus untuk wanita. Oke, ini ada nasi. Ini ada sapi. Ada tempe ya. Tempe dan ada mie goreng. Dan ada Pak Jaja. Oh. Banyak kali ini macam-macam lah ini Pak menunya. Alhamdulillah ya, menunya hari ini ada 4-5 macam dengan kerupuk. Dengan kerupuk ya? Iya. Waduh. Ini ada berapa orang kira-kira Pak? Ini kurang lebih kalau hari biasa, karena pertama ini mungkin ada sekitar 110 lah. 110 ya? Lebih dari 70. Wow, alhamdulillah. Hari ini kebetulan saya bikin snack sendiri. Ada bakwan sayur, terus ada bakpia durian, ada kue naga sari pisang, sama satu lagi apa ya? Sama kurma. Ini sama bakwan, bakpia durian, ini naga sari pisang, sama kurma. Oh, minggu besok giliran Dapur Tios. dapur Tios masak makanan enak biasanya ya. Insya Allah. Buah rantang deh gue. Sementara kalau ibu-ibu sibuk berfotoria di hari pertama puasa. Wah, terlihat seru ya nuansa bulan suci Ramadan di New York, Amerika Serikat. Tapi kita nggak sah rasanya nih kalau kita nggak pengen tahu lebih dalam dari narasumbernya langsung yang ada di sana ya. Kita setelah terhubung bersama dengan Mas Naratama dari VOA New York, Amerika Serikat. Halo Mas Naratama, apa kabar? Halo, apa kabar Zakan? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Jam berapa di sana nih Bang? Sekarang jam 7.20 pagi. Pagi ya. Jadi kalau di Jakarta lagi buka puasa, di sini baru habis Baru sahur. selesai sahur begitu ya. Oke, Mas Nara, saya panggilnya Mas apa Bang nih? Oke, Mas Yes. Nara aja ya. Boleh. Mas, tadi kita lihat nih videonya, wah seru banget nih, nuansa bulan suci Ramadan di New York, Amerika Serikat. Tapi tadi kalau difokuskan, itu banyak banget nih jajanan-jajanan tradisional sama seperti di Indonesia. Tapi kalau kita pengen tahu nih Mas, sebenarnya jajan-jajanan itu ada, itu memang hasil dari kumpulan teman-teman atau gimana sih Mas? Kalau makanan Indonesia, terutama di kota New York, karena saya ada di area Queens ya, jajanan Indonesia itu sudah tidak asing di sini. Karena di sini ada 3 restoran Indonesia dan juga banyak sekali ibu-ibu atau keluarga yang memasak kemudian menjual makanan untuk orang-orang Indonesia. Tapi khusus di bulan Ramadan, selama bulan puasa ini, itu adalah yang dilakukan adalah sumbangan. Jadi sumbangan dilakukan oleh berbagai macam organisasi. Ada organisasi Indonesia House of New York, ada organisasi keagamaan gitu, ada organisasi arisan, itu ada satu grup arisan, itu mereka kumpulkan uang kemudian menyumbangkan makanan untuk bulan Ramadan. Berarti jadi bagi-bagi gitu, sumbangan. Berarti memang nuansa kebersamaan orang-orang Indonesia ini memang masih dibawa melekat di New York, Amerika begitu ya Mas Tama ya? Yes, yes. Oke, Mas Nara, itu kan tadi kan di masjid ada kelihatan tuh Masjid Al-Hikmah di Queens, New York gitu ya, ada tulisan Indonesian Muslim Community. Ini saya pengen tahu nih, sebenarnya masjid itu memang dibangun oleh komunitas warga negara Indonesia kah atau memang fasilitas dari pemerintah sana, Mas? Ya, memang itu dibangun oleh warga negara Indonesia. Jadi itu dibangun pada tahun 1995 resminya, dan itu mendapat bantuan dari Yayasan Supersmart kalau nggak salah, itu waktu zamannya Presiden Soeharto. Jadi ketika Pak Harto datang ke sini, mereka kemudian melakukan negosiasi dari pengurus dari masjid ini, kemudian karena tidak ada masjid Indonesia yang hanya untuk dikelola oleh komunitas Indonesia. Kemudian didirikan pada tahun 1995 dan kemudian pada saat 17 Agustus diresmikan. Tapi yang menarik, masjid ini sekarang ramainya bukan hanya orang Indonesia, 30-40% justru malah dari warga negara dari tempat lain. Ada orang Pakistan, ada orang Bangladesh, ada orang
ada orang Iran gitu ya, ada juga ada orang Irak gitu. Jadi mereka semua kumpul dan kita semua berguyup di situ. Jadi orang Indonesia ini sudah menyatu dengan warga setempat. Dan yang menarik adalah orang-orang dari luar negeri itu datang ke masjid ini, kemudian mereka menjadi orang Indonesia. Kemudian karena mereka makannya makan Indonesia, mereka berbuka puasa makannya semar mendem, mereka berbuka puasa makannya lemper. Jadi mereka menyelesaikan diri dan mereka akhirnya berinteraksi dengan Indonesia dan makin mengenal Indonesia, makin mengenal Muslim Indonesia. Oke, Mas Nara, kalau kita ngelihat perbedaan waktu juga nih, kan kita jauh banget nih jaraknya ya sebenarnya ya. Tapi kalau untuk di New York, Amerika Serikat, ada nggak sih perbedaan-perbedaan yang lebih signifikan mungkin dari tradisi ataupun apapun lah seperti yang dirasakan dengan Mas Nara yang sudah bertahun-tahun di sana begitu? Bagaimana Mas? New York itu kota ini total populasinya sekitar 8.460.000 sekian, itu menurut sensus di Amerika tahun 2021. Tapi 9-10% warga di New York itu adalah Muslim. Jadi sekitar hampir jadi sekitar 9-10%. Jadi bayangkan saja di kota ini ada sekitar 750.000 sampai 800.000 itu adalah Muslim. Dan Muslim ini adalah sangat melting pot, datang dari berbagai macam negara. Jadi kalau kita datang ke New York itu kita bertemu dengan berbagai macam Muslim yang ada dari Iran, ada dari Bangladesh, gitu, ada dari Saudi Arabia. Dan mereka kemudian di sini kita sama-sama bertoleransi. Kemudian kita sama-sama pergi ke masjid. Jadi mereka nggak ada masalah mau pergi ke masjid Indonesia gitu. Saya juga kalau sholat Jumat kadang-kadang suka pergi ke masjid Jamaika, itu adalah masjidnya orang Bangladesh. Yang saya datang ke situ, saya duduk, kemudian dia bukanya pakai bahasa Bangla. Saya nggak ngerti juga bahasa Banglanya gitu. Oke, memang bahasa Inggris yang toleransi sekali. Baik, yang paling indah itu adalah kebersamaan Muslim, orang Islamnya begitu ya Mas ya, walaupun di mana saja begitu berasa dimanapun posisinya pun letaknya begitu ya Mas ya. Betul. Bahkan kalau kita ke tengah kota di Manhattan gitu ya, bahkan supir taksi gitu, driver taksi itu banyak sekali orang Muslim. Kemudian juga orang jualan halal, kebab halal di pinggir jalan, itu Muslim. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan di tengah-tengah Manhattan di Sixth Avenue, kita lihat ada tiba-tiba di toko ada truk halal, kemudian sebelahnya ada lagi sholat. Itu biasa di sini gitu. Jamnya sholat, mereka sholat aja di pinggir jalan di tempat di samping. Nah tadi kita sudah melihat bagaimana nuansa berbuka puasa dan juga hari pertama di bulan suci Ramadan. Nanti kita akan melihat nih nuansa pesantren seperti apa. Ada pesantren juga ternyata di New York, Amerika Serikat ya. Tapi usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami di VOA Muslim di luar negeri. Ya, masih bersama kita di Muslim di Rantau. Kalau pesantren di Indonesia itu sudah biasa ya, di mana-mana ada pesantren di setiap daerah. Tapi gimana sih kalau ada pesantren di luar negeri yang memang umumnya yang tingkat jumlah popularitas Muslim sedikit di sana. Nah, kita akan lihat nih bagaimana adanya pesantren di luar negeri, tentunya di New York, Amerika Serikat. Kita lihat tayangan berikut ini. Banyak orang bertanya, bagaimana sebuah pesantren Indonesia bisa berdiri di kota Moodus, negara bagian Connecticut di Amerika. Untuk itu saya sekarang ada di kota Moodus di Connecticut dan langsung berada di lokasi pesantren Nurinka Nusantara Madani. Hari ini kita akan bertemu dengan beberapa ustadz dari Indonesia dan juga bertemu dengan beberapa santri-santri dari seluruh Amerika yang rata-rata masih sangat muda. Pak Ustadz nih kalau sore begini nih emang begini suasananya Pak Ustadz? Sepi, tapi banyak mobil sedikit lewat gitu, emang begini Pak? Iya, jadi suasana ini suasana kampung yang tertata ya. Dan sebenarnya ini upper class.
tidak jauh dari sini ada private airport, ya airport ya. Ya, airport yang private ya. Jadi untuk jet-jet pribadi mereka datang ke sini, landing di situ, kemudian mereka main air di sungai namanya Connecticut River. Dekat sini juga. Ya, di sini juga, sekitar 5 menit dari sini. Kemudian ada waterfall, air terjun, dan tidak jauh dari sini ada castle ya. Castle itu dulu rumah seorang aktor yang kemudian disumbangkan ke state untuk dijadikan national park. Ya, jadi memang di sini tempat-tempat rekreasi banyak sekali. Jadi memang sangat nyaman tempatnya dan juga sebenarnya boleh dikata upper class lah. Tapi ini alhamdulillah saya tadi sempat datang masuk ke sana, sempat masuk ke asrama juga. Suasana seperti ini malah bikin para santri jadi bisa belajar, Pak Ustaz. Iya, saya kira memang kan namanya pesantren itu kan tidak boleh terlalu banyak hiruk pikuknya ya. Jadi tidak boleh banyak gangguan. Makanya kita pilih tempat seperti ini, tidak terlalu jauh dari dari kota juga, tapi juga tidak terlalu banyak kebisingan. Anak-anak bisa fokus untuk belajar. Pada saat yang sama mereka juga tidak terlalu kesepian, tidak terlalu jauh dari kota New York juga, tapi juga tidak terlalu terganggu dengan kebisingan kota New York. Jadi saya kira ini tempatnya sangat ideal sekali ya. Pertanyaannya seorang adalah, kalau misalnya ini pesantrennya kan baru 2 bulan, selama bulan summer, berarti nanti kalau fall, waktu winter berarti nggak ada pesantren atau gimana? Jadi begini, jadi sejak kita membeli lokasi ini, memang mimpi yang kita adalah membuat pesantren full ya. Tapi ini kan perlu proses ya. Pertama kita sudah milikin propertinya 7,5 hektar tanah dengan beberapa gedung tua yang sudah kita renovasi. Tapi untuk membuka pesantren yang full tentu perlu fasilitas yang lain. Minimal ada masjid, ada asrama, ada gedung sekolah, dan itu belum kita milikin. Dan oleh karenanya kita manfaatkan gedung-gedung yang ada sekarang ini untuk kegiatan-kegiatan musiman, seasonal sifatnya. Ya, betul. Ya, nanti di musim dingin kalau ada liburan mereka ke sini juga. Ini sekalian saya mengistilahkan ini penjajakan ya. Ya, jadi kita menjajaki apakah ini memungkinkan untuk kita buka pesantren full ke depan, dan insya Allah arahnya ke sana memang. Saya lihat pelangnya juga ada tulisannya pesantren. Iya. Kan nanya tuh begitu, what is pesantren? Iya, sudah ada beberapa. Boleh di sini nggak ngerti. Waktu mereka kalau boarding school mereka tahu, Pak. Ya. Gimana, Pak? Jadi sudah ada beberapa orang yang datang bertanya, apa maksudnya ini? Nah, kita menjelaskan. Have you heard the word madrasah? Sudah pernah mendengarkan kata madrasah? Nah, ternyata ketika mendengarkan kata madrasah itu sudah ada asumsi-asumsi yang negatif kan? Oh, madrasah itu Taliban misalnya, karena Taliban itu dari madrasah, gitu. Nah, ini dengan kata pesantren ini membuka jalan bagi kita untuk menjelaskan kepada mereka bahwa madrasah itu nggak seperti itu seharusnya. Tapi kalau kita langsung memakai kata madrasah, maka sudah ada stigma di situ. Maka saya ingin menghindari stigma yang sudah langsung itu, sehingga membuka peluang untuk mereka bertanya tentang apa itu pesantren. Nah, kalau sudah mereka bertanya tentang pesantren, ini kesempatan bagi kita untuk menjelaskan tidak saja mengenai Islam, tapi juga mengenai Islam Indonesia. Karena pesantren itu adalah Indonesia. Wah, keren ya. Ini pesantren di Indonesia sudah biasa. Tapi kalau namanya pesantren di New York, Amerika Serikat, yang memang minoritas berada di negara yang non-muslim begitu ya, pesantren Nur Inka Nusantara Madani ini. Nah, kita akan tahu lebih dalam nih. Saya masih bersama dengan Mas Nara. Mas Nara, kalau kita berbicara mengenai masalah pesantren ini, Mas, ini sebenarnya apa sih yang sudah berbicara dengan Mas Syamsi Ali tadi, latar belakang yang paling dalam dengan didirikannya pesantren ini, Mas Nara? Sebenarnya Ustadz Syamsi Ali ini bukan tokoh baru di kota New York ya. Terus, Ustadz Syamsi Ali ini cukup dikenal di kota New York, bahkan dia sempat menjadi imam di masjid di 96 di Massachusetts, kemudian juga dan sekarang menjadi imam di masjid di salah satu masjid di Jamaika. Ustadz Syamsi Ali ini mempunyai misi bagaimana memperkenalkan Indonesia, Muslim Indonesia itu sebagai Muslim yang toleran, Muslim yang mencintai masyarakat, dan juga Muslim yang selalu mencintai sesama. Dan itu yang dilakukan dia. Dan kemudian dia melakukan sebuah terobosan dengan membeli tanah, yaitu awak tanah yang ada di kota Mudus. Mudus itu bukan di kota New York ya. Mudus ini ada di kota Connecticut. Jadi saya ke sana itu naik mobil itu sekitar 2 jam. Dari sini, dari New York ke Mudus itu 2,5 jam, sekitar 2,5 jam lah gitu. Dan tempat itu benar-benar di tengah
apa ya? Saya nggak bilang hutan ya, tapi benar-benar di tengah daerah perkampungan, daerah lokal Amerika yang memang sangat rural areas, yang sangat sepi, dan dia dan berhasil membeli tanah sebesar 7,5 hektar. Di sekitar masjid itu, di sekitar pesantren itu adalah semua bukan orang-orang Muslim. Jadi tempat itu bukan daerah Muslim. Tapi saya sempat bertemu ketika saya datang ke sana 2-3 tahun lalu pada saat buka puasa. Saya bertemu juga dengan beberapa tokoh setempat, dan mereka itu rata-rata ada warga Yahudi, ada warga Kristen, gitu. Dan mereka datang kemudian ikut berbuka puasa. Jadi misi dari pesantren ini dan dilakukan oleh Samsi Ali ini juga untuk mengenalkan Muslim kepada dunia, mengenalkan Muslim kepada masyarakat di Amerika, bahwa Muslim itu tidak seperti yang selalu dikumandangkan dan diberitakan di berita-berita media yang selalu berefek negatif. Seperti itu, isinya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah yang dikenalkan adalah Muslim Indonesia, yaitu Muslim yang sangat moderat dan Muslim yang penuh dengan toleransi. Kira-kira begitu. Jadi Mas Nara, jadi kalau kesimpulannya adalah stigma di masyarakat setempat, walaupun tadi di sekelilingi bukan yang Muslim begitu, jadi stigmanya sudah positif begitu di sana ya? Ya, memang harus pelan-pelan ya. Kalau di kota New York beda. Ya, kalau di kota New York itu menjadi orang Muslim di kota New York itu biasa. Bahkan di New York ini ada lebih dari 100 masjid. Di kota New York ini ada lebih dari 100 masjid. Jadi banyak sekali masjid. Saya berapa kali datang ke masjid kecil-kecil. Bahkan juga ada universitas yang mempunyai ruang interfaith yang dijadikan masjid gitu. Jadi ada, kalau sholat Jumat itu ada 100 pilihan. Jadi menjadi Muslim di kota New York ini menjadi hal yang biasa. Jadi orang sudah biasa berinteraksi dengan masyarakat Muslim. Tapi di Connecticut, negara bagian yang 2 jam dari sini, dari New York, itu memang agak berbeda karena di situ orang belum tentu mengenal Muslim, karena jarang sekali ada tetangga atau teman di sekolah yang Muslim. Dan dengan pelan-pelan dengan adanya pesantren Nusantara ini, mereka diperkenalkanlah bagaimana Muslim Indonesia yang juga menjadi bagian dari warga masyarakat di Amerika ini. Gitu, San. Oke, nanti kita akan lebih tahu lagi lebih dalam bagaimana sih pesantren ini, apa saja fasilitasnya begitu ya. Tapi usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami di Muslim. Ya, masih bersama kami di Muslim di Rantau. Kita akan lebih tahu bagaimana pesantren ini berjalannya ataupun apa fasilitas apa aja yang ada di sana. Kita lihat tayangan yang berikut ini. Jadi ada berapa Pak Ustadz? Ada berapa santri sekarang ada di sini? Sekarang ada 50-an santri. 50? Iya, yang mengikuti kegiatan spesial summer program di pesantren kita ini. 50 santri itu dari mana aja Pak? Itu dari 10 state di Amerika Serikat. Iya. Dari semua negara bagian? Hampir. Dari mana aja tuh? Dari New York sendiri, dari New Jersey, dari Washington DC, dari Atlanta, Georgia, dari Massachusetts. California ada California? Dari California enggak. Enggak ada ya, tapi dari luar Amerika ada juga? Ada dari Kanada. Oh, dari Kanada. Iya, dari jadi Kanada. dari seluruh, udah dari 10 state, kemudian sekarang dari Kanada ya? Dari Kanada ya, dari Houston, Texas juga ada. Dari Houston, Texas. Jadi mereka bisa tahu pesantren ini gimana Pak Ustadz? Ceritanya saya mereka bisa ikut ke sini. Iya, jadi oleh Nusantara Foundation mempublish di media sosial bahwa pesantren Nur Inka Nusantara Madani di Connecticut ini akan menggelar untuk kesekian kalinya program summer. Ya, sebagai satu kesempatan untuk memberi peluang bagi anak-anak kita
untuk mengikuti berbagai kegiatan positif mengisi masa libur mereka. Itu rata-rata berarti diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika, Pak? Iya, betul sekali. Jadi mereka Iya. juga lahir di sini, besar di sini, kemudian ikut pesantren sini? Iya, hampir semua mereka sudah dengan cultural American, lahir besar di Background Amerika. American, kemudian belajar, tapi belajar berarti Islamnya Islam Indonesia dong, Pak Ustaz? Yang ada di sini. Ada di sini? Ya, tentu kita sebagai guru harus bijaksana memahami kultur yang ada, background mereka, sehingga pendekatan yang kita berikan kita sesuaikan dengan ya tingkat kemampuan mereka untuk menangkap dan menerima pelajaran. Keren, luar biasa pesantren ini berada di Amerika ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Nara. Mas Nara, kalau tadi sempat saya lihat banyak sekali berbincang bersama dengan orang di sana begitu ya. Sebenarnya fasilitas yang di sana apa saja sih Mas? Dan kegiatannya apakah full belajar mengajar seperti pesantren di Indonesia, ada menginapnya begitu, bagaimana Mas Nara? Ya, di situ memang pesantren ini baru berdiri ya. Jadi dengan luas 7,5 hektar yang kemudian juga diperbesar menjadi 10 hektar. Itu beberapa fasilitas, misalnya ada fasilitas asrama. Asrama ini adalah khusus untuk anak-anak, sehingga anak-anak bisa remaja itu bisa tinggal di situ di asrama. Kemudian juga mereka punya fasilitas disebut dengan ruang aula, ruang serbaguna. Ruang ini bisa dipakai untuk sholat, bisa dipakai untuk belajar kasidahan, dan juga bisa dipakai untuk belajar mengaji. Jadi dan di luar itu juga ada ruang-ruang. Yang menarik, pesantren ini juga ada kolam renang. Jadi kolam renang ini dipakai buat para santri yang kemudian mungkin dia sudah capek mengaji, kemudian sore sebelum sholat maghrib mereka bisa berenang dulu untuk menyegarkan diri. Dan kalau ditanya bagaimana bentuk pesantren ini, kita belum bisa membayangkan pesantren ini seperti pesantren di Indonesia ya, karena ini berbeda. Kalau pesantren Indonesia itu memang semua nyantri, istilahnya mereka datang dan kemudian belajar, kemudian berguru dan tinggal di situ. Di pesantren ini itu masih ada yang biasanya dilakukan untuk remaja itu pada saat summer. Jadi ketika summer, ketika anak-anak di seluruh Amerika itu sedang libur, mereka para orang tuanya kemudian terutama diaspora Indonesia mengirim mereka untuk datang ke pesantren ini dan belajar Islam, belajar mengaji, belajar sejarah Islam, belajar Al-Quran dan sebagainya. Jadi selama summer itu penuh sekali, itu ada 50-60 students yang datang dari berbagai macam negara bagian. Jadi dari Washington DC, dari Maryland, dari LA gitu. Saya ketemu dengan beberapa anak-anak remaja dan mereka rata masih muda, umurnya antara 9 tahun sampai 17 atau 18 tahun. Mereka buta sekali karena mereka dibesarkan di sini menjadi bagian dari budaya Amerika. Kemudian di pesantren itu selama 1 bulan dan selama musim summer mungkin sekitar 4 sampai 6 minggu mereka kemudian belajar untuk mengenal menjadi Muslim Indonesia, kira-kira begitu. Oke, Mas Nara, ini yang paling penting nih. Kira-kira dari sepanjang perjalanan pesantren ini berdiri, kira-kira peran serta dari KBRI Indonesia yang ada di Amerika sendiri bagaimana, Mas? Mendukung atau bagaimana? Ya, ini menarik sekali. Ini karena kemarin saya sempat diundang tapi saya tidak bisa hadir karena mereka mengadakan apa yang disebut dengan Majelis Quran Amerika. Jadi Majelis Quran. Jadi mereka membuat sebuah kelompok khusus untuk belajar mengaji bagi para orang dewasa. Dan pesertanya itu banyak juga datang dari keluarga KBRI, datang dari keluarga KJRI maupun dari komunitas Indonesia di sekitar New York. Mereka datang ke sana, kemudian mereka belajar, bisa tentang mengaji, belajar tafsir dan sebagainya sampai mereka khatam Al-Quran. Nah ini menarik sekali dan program-program ini sangat didukung oleh Kedutaan Besar Indonesia dan juga KJRI, bahkan beberapa tokoh masyarakat Muslim Indonesia seperti Ustadz Hidayat itu kemudian datang ke sana untuk berkunjung ke pesantren ini dan memberikan dukungan kepada para santri dan juga Nusantara Foundation, yayasan yang mengadakan dan membuat pesantren ini menjadi pesantren pertama Indonesia di Amerika. Oke, Mas Nara, konsep pesantren ini sebenarnya memadukan pendidikan formal juga nggak sih? Apa memang fokus ke agama Islam? Kalau kita bicara pendidikan formal, yang terakhir saya bertemu dengan Pak Samsi Ali, beliau mengatakan untuk menyatukan mendirikan sebuah sekolah Muslim di Amerika itu perlu banyak persyaratan. Jadi banyak sekali persyaratan. Memang di sini ada beberapa sekolah-sekolah seperti di Queens itu ada satu sekolah Muslim yang sudah menjadi sekolah formal. Artinya pendidikan di situ sudah dilakui dan diterima di pemerintah lokal sehingga anak-anak juga bisa lulus dan masuk ke sekolah lain, sekolah negeri, sekolah state. Tapi kalau di pesantren ini sementara sifatnya masih lebih di santri dan belajar mengaji. Jadi belum menjadi kegiatan yang kemudian full sekolah di sana, kemudian belajar SD, SMP, SMA tidak.
tidak, belum seperti itu. Jadi masih bentuknya adalah santri dan belajar menjadi Oke. Muslim. Seperti itu kira-kira. Oke, singkat aja nih Mas Nara, sebagai warga Muslim yang juga tinggal di sana, apa harapannya nih Mas? Harapannya mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi lebih dikenal, Muslim Indonesia bisa menjadi tumbuh dan menjadi contoh bagi Muslim-Muslim menjadi contoh bagi Muslim dunia dan terutama melting pot di New York ini, sehingga orang melihat Muslim Indonesia itu adalah Muslim yang indah dan penuh toleransi. Dan Oke. harapannya mudah-mudahan semakin banyak restoran Indonesia, jadi kita kalau buka puasa ya banyak makan di sini. Ini yang paling ditunggu ya. Terima kasih Mas Naratama, VOA dari New York, Amerika Serikat, Makasih, sangat. telah bergabung bersama kami. Selamat menunaikan ibadah puasa ya Mas ya, karena masih pagi di sana ya. Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa Jak TV, demikianlah program kita Muslim di Rantau untuk episode kali ini. Nanti kita akan melihat bagaimana sih di episode kedepannya Muslim-Muslim di rantau di negara-negara selanjutnya ya. Jangan kemana-mana pastinya. Kita akan ketemu lagi di esok ya. Saya Isakan, sampai jumpa.